Shalom, selamat siang. Ya, ini selamat siang. Kalau tadi selamat pagi. Ya, ini momen pertama kita adakan ibadah kedua. Ya, jadi saya sampaikan bahwa ibadah kedua bukan ibadah yot secara khusus, tapi memang ibadah kedua yang terbuka juga untuk para orang tua. Tapi suasananya ke depan juga mungkin akan lebih kekinian lah ya. Kalau di ibadah satu lebih kepada orang tua family, tapi ini sedikit lebih casual ya. Jadi saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat siang semua. Senang ada ibadah kedua. Ya, bagi yang bangunnya agak siangan, tidak terlambat ya. Saudaraku, kalau kita perhatikan, ketika dia di atas pesawat, pernah naik pesawat kan? Ya, ketika di atas pesawat itu, kita melihat ke bawah, biasanya ketika di posisinya duduk di samping itu, pemandangannya begitu pesawat di atas, kita akan melihat pemandangan yang luar biasa. Dan salah satunya adalah ketika kita melihat satu dalam kehidupan yaitu sungai. Yaitu sungai itu saudaraku, kalau kita perhatikan sungai itu, kenapa sih sungai itu selalu berbelok-belok? Kecuali sungai buatan ya, kalau sungai buatan itu dia pasti lurus. Sungai buatan itu pasti akan direncanakan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan. Namun kenyataan kita lihat adalah sungai yang terbentuk secara natural, dia akan cenderung akan berkelok-kelok, dia akan belok-belok, ya. Kemudian dia akan kecenderungannya adalah dia mencari tempat ketika air mengalir itu, dia akan cenderung mencari tempat yang paling sedikit hambatan. Benar gak? Jadi ketika ada hambatan, dia akan mencari jalan yang lain. Makanya gak heran itu sungai yang secara natural itu dia akan cenderung berbelok-belok dan kita tahu bahwa itu adalah salah satu contoh bagi kita sebenarnya karena dia sungai-sungai itu akan mengikuti alur yang paling sedikit menghalangi hambatan. Dan sungai itu tersebut akan berbelok ketika menghindari satu tantangan, satu hambatan dalam perjalanannya. Nah demikian juga sebenarnya dengan hidup kita. Seringkali dalam kehidupan sebagai orang yang sebagian kita juga melakukan hal yang sama. Ketika menghadapi situasi kita tidak mau lurus, kecenderungannya adalah mencari tempat yang paling sedikit hambatannya. Nah ini saudaraku menjadi pengingat bagi kita karena gagal melawan iblis kadang-kadang kita memilih kompromi. Sama seperti sungai tadi, hambatannya iblis itu berusaha menjegal, lalu kita saudaraku akhirnya memilih kompromi, padahal sebenarnya tetaplah teguh, tetaplah berjalan dalam kebenaran, tetaplah tinggal dalam prinsip, karena Allah menyediakan kemenangan bagi kita. Namun dalam perjalanan seringkali kita merasa, udahlah give up, kompromi dikit-dikit, akhirnya belok. Akhirnya hidup kita tidak mengalami satu perjalanan yang linear, tetapi satu perjalanan yang akhirnya naik, turun, dan sebagainya. Dan saudaraku kita tahu bagaimana kita akhirnya menyerah dengan godaan, bahkan menyimpang dari jalan yang harusnya kita lalui, menyimpang dari apa yang Allah rencanakan, sehingga kita mengalami berbagai tantangan, kesulitan yang harusnya ya ketika kita tetap stay, ketika kita tetap tegak, ketika kita tetap dalam kebenaran, harusnya kita melihat mujizat Tuhan, kita melihat pertolongan Tuhan, akhirnya kita mengalami belok ke sana kemari sampai akhirnya bingung, saya sudah di mana. Ya, saudaraku, ini adalah satu contoh ilustrasi buat kita betapa pentingnya untuk kita memiliki sikap sama seperti Daniel. Ya, kita tahu bagaimana Daniel dia katakan bahwa kalaupun ya mereka malah memilih, dikatakan mereka tidak mau kompromi sedikit pun, bahkan berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja. Mereka memilih untuk hidup dalam prinsip. Dan apa yang terjadi kita tahu bagaimana Daniel dan kawan-kawan di dalam firman Tuhan mereka mengalami kemenangan. Dan saudaraku ada banyak tantangan dalam kehidupan. Ada kondisi yang membuat kita harus tunduk, tekanan-tekanan membuat kita ditundukkan. Namun sebagai umat Tuhan kita harus melihat jangan menyerah dengan keadaan. Saudaraku, oke slide pertama. Ya. Saudaraku, saya mau ajak kita melihat hawa nafsu adalah masalah rohani.
bukan hanya masalah moral. Ini membutuhkan solusi rohani, pikiran yang diperbaharui dan hati yang menyerah kepada Kristus. Seringkali dalam kehidupan kita berpikir bahwa hawa nafsu, lust is a spiritual problem. Seringkali kita ditarik kepada satu kenyataan atau fakta di dalam dunia bahwa masalah-masalah hawa nafsu seolah-olah itu adalah masalah moral. Itu hanya moral. Padahal sebenarnya itu adalah masalah rohani. Sesuatu yang kita lihat bahwa untuk menemukan satu jawaban atas masalah moral itu, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan cara-cara moral. Karena justru dengan kita mencari kebenaran firman, dalam kebenaran rohanilah kita menemukan satu pembaharuan pola pikir. Mengalami satu keadaan hati yang tidak menyerah kepada keadaan, tapi menyerah justru kepada Kristus. Karena justru kita mengalami kemenangan bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin, saudaraku. Saudaraku, ayat firman Tuhan yang saya mau ajak kita hari ini, yaitu di dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2, katakan begini, janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, kita perhatikan ayat 17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, kita diperhadapkan dengan realita dunia yang hari-hari ini kita pikir itu adalah satu solusi yang paling tepat, yang paling hebat, yang paling pas. Padahal sebenarnya kita harus menyadari dunia, apa sih dunia? Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia sedang lenyap. Next slide. Ya. Dunia ini kalau kita perhatikan apa sih dunia? Ini tidak merujuk kepada planet bumi. Dalam konteks ayat ini dia tidak bercerita tentang ciptaan planet ini. Tetapi di dalam dunia itu adalah di dalamnya ada sistem nilai. Ada ideologi. Ada cara hidup yang bahkan menolak Tuhan, anti Tuhan. Yang didominasi oleh apa? Karena tabiat dosa, yaitu kejahatan dan pemberontakan terhadap kehendak Allah. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, makanya jangan kau mengasihi dunia. Karena di dalam dunia itu ada sistem nilai yang berbeda dengan kerajaan Allah. Di dalam dunia itu ada ideologi, ada paham-paham yang benar-benar dia bertolak belakang dengan Tuhan. Bahkan di dalamnya ada motivasi dosa dan juga di dalam semuanya hanya dosa karena dunia ini telah jatuh ke dalam dosa. Di dalamnya ada kejahatan, bahkan pemberontakan terhadap kehendak Allah. Nah itu makanya mengingatkan kita bahwa betapa penting untuk kita boleh memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan. Kita perlu melihat bahwa dunia ini dalam perspektif yang benar, dunia ini bukan tempat kita untuk selama-lamanya. Ada amin? Katanya umur kita kalau di muka bumi ini berapa tahun? 70 atau 80, sangat jarang sampai 100, ya, sangat jarang. Jadi sebenarnya dunia ini adalah tempat kita sementara. Coba kita bayangkan kalau ini adalah tempat sementara, tapi kita merasa inilah tujuan hidup kita. Maka apa yang terjadi? Kita berpikir seperti dunia, berperilaku seperti dunia. Seperti tadi disebutkan ada ideologi, ada kejahatan, ada motivasi dosa. Karena dunia ini cenderung menarik kita. Sesuatu yang kita lihat di dalam kehidupan itu seperti gravitasi yang menarik. Kecenderungan kita ditarik turun dari hidup yang mau terus terbang, tetapi terus ditarik kepada satu keadaan yang sama dengan dunia ini. Nah saudaraku, saya percaya ketika kita sebagai orang muda, kita mengalami tantangan. Coba kalau kita beda sama teman. Ada gak rasa FOMO? Benar gak? Kita merasa orang aneh di dunia. Rasanya gak asik karena sepertinya ini kita menjadi FOMO. Menjadi orang-orang yang kayak datang dari alien, dari dunia yang lain gitu. Padahal sebenarnya kita lihat justru kita, makanya firman Tuhan katakan, kita yang menjadi garam dan terang. Kita yang mengubahkan, kita yang menjadi berkat. Tapi kenapa kita jadi FOMO, merasa menjadi orang yang terasingkan, menjadi orang yang sepertinya berbeda dengan dunia? Karena memang dunia telah jatuh ke dalam dosa.
Saudara, kita tahu bagaimana firman Tuhan katakan, bagaimana dikatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Artinya saudaraku, bisa saja kita memperoleh dunia, kita mendapatkan privilege, mendapatkan ketenaran, mendapatkan fasilitas keren, kita punya IG yang followernya jutaan orang, sehingga kita dapat cuan banyak, atau kita menjadi orang yang selebritis yang dikenal banyak orang, bahkan kita berpikir itu sudah menjadi hal yang luar biasa, apalagi kalau lagi main game. Apa yang dikejar dalam main game? Skor tinggi. Ya. Makanya saudaraku, ketika skor tinggi, makanya diusahakan lagi, ditarik lagi terus dan mengusahakan terus. Makanya kalau skor tinggi, banyak anak muda, kenapa sih main game terus? Orang mudanya bilang begini, nanggung. Kenapa? Karena dia lagi mengejar poin tertinggi. Lalu ketika dia nggak main satu hari, poinnya turun atau disalib orang-orang lain. Nah, ini membuat satu pandangan bahwa seolah-olah game itu menjadi sesuatu yang real. Kalau itu kita tidak capai, kita dibully atau mungkin dianggap kurang keren segala macam. Padahal realitanya itu hanya games. Amin. Itu hanya games. Tapi dunia sedang menarik kita bahwa seolah-olah itu adalah realita hidup kita. Makanya eksistensi dirinya ditarik kepada hal-hal yang games. Jadi gamer, makanya apa cita-citanya? Jadi gamers. Cita-citanya apa lagi? YouTuber. Padahal kalau kita perhatikan, berapa banyak sih yang jadi YouTuber yang berhasil di dunia ini? Tapi semua orang ditarik ke sana. Seolah-olah itu yang keren. Seolah-olah itu menjadi satu standar yang ingin dikejar. Makanya orang berlomba-lomba untuk menjadi ingin yang dikenal, ingin yang the best, ingin yang tidak salah jadi the best, tapi akhirnya menghalalkan segala cara. Makanya saudaraku, ternyata untuk mendapatkan follower yang banyak itu ada juga yang beli. Ya, beli ternyata. Dan ternyata kita pikir followernya banyak jutaan. Ternyata pakai duit juga gitu. Nah, saudara kita bagaimana firman Tuhan katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kita tahu bahwa dikatakan firman Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Kehilangan keselamatan dalam hidupnya. Kehilangan sesuatu yang esensi yang paling utama dalam hidupnya. Makanya Yesus datang untuk memberi jalan keselamatan bagi kita. Nah saudaraku, kita tahu bagaimana firman Tuhan katakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dunia ini ada dalam kuasa si jahat. Kalau saudara baca ya 1 Yohanes 5 ayat 19, di situ dijelaskan saudaraku. Jadi arti kata dunia tadi akhirnya mengingatkan kita saudaraku, coba ditampilkan lagi. Di dalam dunia ini ada di situ nilai, value. Di dalamnya di situ ada ideologi. Di dalamnya ada cara-cara hidup yang kalau kita perhatikan sepertinya sungguh-sungguh tapi sebenarnya bertolak belakang dengan Tuhan. Kemudian kita lihat bagaimana saudara kita boleh berkemenangan. Saya mau lihat aja kita next slide. Ya, mengajak kita melihat yang pertama bahwa keinginan daging, ya, keinginan daging ini mengatakan begini. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, ini keinginan daging itu merujuk kepada satu hasrat. Hasrat itu keinginan, hasrat fisik atau insting-insting dasar manusia yang tidak berkendali dan berlebihan yang jika dituruti akan menjurus kepada dosa. Jadi sebenarnya keinginan daging ini sesuatu yang kalau kita perhatikan, kita pikir kalau kita mauin puas gak, selesai gak? Ternyata enggak. Karena di dalam keinginan daging ini ada satu keadaan yang kalau sudah memulai dapat A, dia gak cukup dengan A. Dia ingin lebih. Makanya kalau orang berpacaran dunia, saya katakan dunia. Mereka berpacaran mulai dari pegang tangan. Ya kan? Pegang tangan, cie-cie gitu ya. Pegang tangan.
Apakah cukup sampai pegang tangan? Enggak, saudaraku. Kecenderungannya dia akan minta siku atau bahu. Selanjutnya dia akan meminta lagi yang lain. Dan kecenderungannya dia akan terus. Jadi ketika dipenuhi satu bagian, dia akan cenderung naik, dan naik. Dan dikatakan dia akan mengalami satu kondisi tidak terkendali dan berlebihan. Dan kalau diterusin, dia akan cenderung menjurus kepada namanya dosa. Di sini namanya kerakusan, kerakusan. Orang kalau sudah punya uang 1 juta cukup gak? Lagi. 2 juta? Lagi. Punya gaji 10 juta? Lagi. 20 juta? Apa katanya? Lagi. 100 juta? Lagi. Makanya saudaraku, apa katanya itu kalau sudah namanya kerakusan? Lagi, lagi, makin cepat coba. Lagi. Jadi apa saudaraku? Gila beneran. Sampai kita tidak bisa lagi berpikir ini yang benar apa tidak benar. Ini namanya kerakusan saudaraku. Sama seperti nafsu namanya seksual. Kita sebagai orang-orang muda, dorongan ini terhadap namanya bahaya seksual itu sangat kuat. Makanya kita harus menjaga, saudaraku, kita harus menjaga bagaimana agar kita jangan sampai masuk kepada namanya dosa namanya seksual. Cara berpacaran kita harus benar. Kita di gereja diajarin sebelum kamu mulai sesuatu, doa dulu. Amin. Jangan belum apa-apa nembak anak gadis seorang, mati tuh anak orang, saudaraku, ditembak, saudaraku. Doa dulu. Jangan saudaraku bertindak baru cari Tuhan. Itu bukan berdoa namanya, itu namanya minta persetujuan. Kenapa saudaraku? Karena sesuatu yang dimulai dengan satu pergaulan yang disebut dengan hawa nafsu, kita tidak menguasai diri. Kecenderungan dia akan masuk kepada dosa. Sama juga dengan main game. Kalau kita tidak mendisiplin diri, coba. Kalau main sejam cukup gak? Oh itu satu babak itu katanya 1,5 jam. Kok pada pura-pura sih? Pura-pura gak tahu apa. Ya. Makanya dia bilang 1,5 jam nanggung. 2 jam, 3 jam nanggung. Kalau bisa dari pagi sampai malam. Makanya ada orang yang main gamenya sampai subuh-subuh, saudaraku. Sampai subuh-subuh. Nge-game. Nah, saudaraku, itu keinginan daging. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana keinginan daging ini ada sesuatu yang kita perhatikan lah. Di dalamnya ada namanya dosa seksual. Ya. Yang kedua, di dalamnya juga adalah makan berlebihan. Saudaraku, beberapa orang akhirnya bulimia. Tahu bulimia? Hanya ingin makan dapat enaknya aja. Begitu udah dimakan sama dia dapat enaknya, dia pergi ke toilet, dia colok, dikeluarin. Ya. Jadi hanya enak di mulut. Nah, saudara, itu keinginan daging. Belum lagi yang lain kalau kita perhatikan. Terus tidur berlebihan. Tidur berlebihan masuk gak keinginan daging? Rasanya ingin tidur terus, molor terus. Nah, satu lagi. Tidak tidur itu melanggar hukumnya Om Roma Irama. Begadang jangan begadang kalau tidak ada gunanya. Nah, saudaraku, ini juga bagian dari daging. Bagaimana kita tidak merawat, memperhatikan diri kita. Dan juga disebut dengan dosa-dosa temperamen, yaitu kemarahan, itu iri hati segala macam. Kita tahu itu menjadi satu hal yang kita perhatikan, kemarahan, kebencian, ingin balas dendam. Terus ada lagi ketidakpuasan, merasa tidak puas dengan apa yang dia miliki. Ini tidak puas dengan apa yang dia miliki, makanya saudaraku, ketika dia punya sesuatu, dia lihat tetangganya lebih keren. Aku ingin, makanya dikatakan keinginan daging. Ingin, bukan kebutuhan, tapi keinginan. Nah kemudian saudaraku, bagaimana merasa orang tidak puas yang dimiliki, cenderung menginginkan lebih banyak lagi. Kalau tadi udah punya 10, pengen 20, pengen 30. Dan anehnya saudaraku, dia sudah punya 100 juta pun gajinya bisa jadi masih minus. Karena ternyata uangnya makin banyak, gaya hidupnya ternyata berubah.
sepatu yang tadinya cukup 1 juta, sekarang belinya yang 10 juta. Tas yang tadinya cukup 500.000, KW1, KW2 gitu ya. Sekarang dia harus butuh yang 10-20 juta. Saudaraku naik level. Kalau naik pesawat dia ingin nunjukin. Kalau bisa jangan dong ekonomi. Kenapa? Tunjukin dong kayak selebritis first class. Mau duitnya dari mana gak peduli. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya banyak orang muda kalau diperhatikan di Jawa Barat. Nah Jawa Barat, pinjol paling tinggi Jawa Barat ya. Benar gak? Pinjol paling tinggi. Penggunanya paling banyak anak-anak remaja, anak muda. Kenapa bisa begitu? Karena keinginan daging, saudaraku. Gak bisa menguasai dirinya, ingin mengimpresi orang lain. Ingin menunjukkan gue itu keren, gue itu luar biasa. Akibatnya apa? Dia terjebak dengan namanya keinginan daging. Belum lagi yang kita perhatikan, bohong. Demi, kadang-kadang kebohongan itu ini menjadi sesuatu yang biasa apalagi dunia artis. Di IG-nya begitu happy, realitanya ternyata tak seperti yang digambarkan. Satu fakta yang kita lihat, keinginan daging yang membuat kita boleh sadar bahwa bagaimana kita boleh jadi umat Tuhan yang berkemenangan. Galatia 5 ayat 19-21 katakan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir. Wah ini mungkin ada yang bertanya, sihir itu apakah nanti sihir? Itu apakah begitu maksudnya? Saudaraku cara sihir sekarang udah beda saudaraku. Cara sihir seorang perempuan dengan seorang laki-laki, dia akan bilang begini, kamu sayang gak sama aku? Kamu sayang gak sama aku? Kalau kamu sayang sama aku, bawa dong sesuatu. Nah, itu sihir. Kalau kamu sayang sama aku, nanti kalau kesini bawa ini ya. Kalau kamu sayang berarti nanti yang pilihannya bilang begini, kalau gak kubeliin nanti dia bilang gak sayang. Ya udah kubeliin lah, entah dari mana uangnya, entah bagaimana caranya. Akhirnya menghalalkan segala cara. Itu sihir modern saudaraku. Jadi bukan disihir-sihir begini-begini saudaraku, bukan. Tapi mengkondisikan sesuatu sehingga orang itu merasa bersalah kalau dia tidak melakukannya. Di situ banyak kepalsuan, ketidakjujuran. Belum lagi kita kan perseteruan. Perseteruan atau konflik, perselisihan, iri hati. Belum lagi amarah, kepentingan diri sendiri, egois, mementingkan diri sendiri. Orang di sekitar kita perhatikan untuk mendapatkan yang dia mau, nginjak orang pun mau. Ya, yang paling mudah diinjak, saudaraku dengan kalau berita-berita di koran, siapa yang mudah diinjak dan dimanfaatkan? Bapak mamanya. Benar gak? Coba colek kiri kanannya. Hati-hati loh, jangan nginjak bapak mama. Benar gak? Ngancem kan? Pokoknya ipon. Kalau nggak dikasih, ngamuk. Tapi itu di sini baik-baik semua ya. Itu di sono itu yang jauh-jauh, nggak ada di sini. Di sini baik-baik semua. Nggak ada yang minta ipon di sini, mintanya iPhone. Kita lihat bagaimana kepentingan diri sendiri, percideraan. Ya, satu konflik yang kita perhatikan, percideraan, dia rela menghalalkan segala cara, ngelukain orang pun gak peduli. Dengan alasan apa? Mental health gue. Gue juga perlu mental health, tapi ngelukain orang lain. Kemudian lagi roh pemecah. Ya, kemudian kedengkian, kemabukan. Nah, kemabukan nih paling banyak juga. Mabok asmara, mabok uang, mabok mabok pesta pora. Kalau bikin party harus hedon, harus heboh. Nah saudaraku, saya tidak menyinggung siapa-siapa ya, itu hanya kata Alkitab, saya harus menyampaikan ini. Dan kemudian dikatakan pesta pora dan sebagainya terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gak dapat bagian, saudaraku.
Jadi ini sesuatu yang kita perhatikan. Berkemenangan atas dosa yang pertama adalah berkemenangan atas keinginan daging. Daging. Saudaraku, yang kedua disebut yaitu di dalam ayat berikutnya, keinginan mata. Keinginan mata. Satu hasrat yang timbul dari apa yang terlihat atau diamati secara visual memicu keserakahan, kecemburuan iri hati atau keinginan untuk memiliki hal-hal yang materi. Makanya ketika orang lain punya, pengen, mau. Ngelihat artis Korea, mau. Ingin, saudaraku, karena dia melihat. Nggak bisa lagi bedain ini benar atau salah. Yang penting aku mau, aku ingin. Makanya di sini kita melihat keinginan ini saudaraku sesuatu yang perlu ditaklukkan. Ini bukan masalah moral, saudaraku, sekali lagi. Inilah masalah rohani karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dan dunia terus menarik kita untuk semakin hedon. Makanya apa yang kita lihat, kecenderungannya kita ingin memiliki itu berarti kita sedang masuk namanya keinginan mata. Satu keadaan yang kita perhatikan, gak realistis lagi melihat dunia. Gak realistis lagi melihat, bahkan ini masuk kepada satu dosa yang namanya imajinasi. Dosa imajinasi. Makanya pada pria-pria atau wanita, sekarang bukan hanya pria-pria ternyata. Wanita-wanita juga banyak juga di luar sana, saudaraku, suka melihat namanya film porno. Melihat, saudaraku. Dan saya harus katakan, kita sebagai orang muda, apa yang kau lihat itu mempengaruhi pola pikirmu. Apa yang kau lihat itu mempengaruhi kekudusan pikiranmu. Makanya saudaraku, kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita benar-benar mengatakan no, kita tidak setuju, kita tidak mau melihat namanya porno. Mungkin ada yang bilang begini, kalau yang sudah menikah boleh nggak? Kami selalu ajarkan kepada semua yang ikut di kelas bimbingan pranikah, yang menikah pun tidak boleh melihat film porno. Kenapa? Karena di dalamnya ada namanya perzinahan. Di dalamnya ada namanya persetujuan. Berarti ketika melihat itu dia sedang setuju dengan apa yang dilakukan orang itu. Dan itu adalah najis, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau yang menikah saja menjaga untuk tidak mau melihat itu. Apalagi orang muda. Coba angkat tangannya, angkat tangannya. Angkat tangannya, semua angkat tangannya. Ya, semua angkat tangannya. Taruh di sini. Bilang apa? Tobat woi. Kita mau menjaga ini, saudaraku, bahwa keinginan mata. Ini bukan hanya bicara tadi melihat lalu ingin, tetapi juga kepada satu keadaan. Kalau kita perhatikan begitu banyak berita-berita hari-hari ini. Bagaimana, kalau tidak salah di Sukabumi atau di mana tuh, Jawa Barat. Yang satu anak perempuan ini diperkosa oleh 7 orang tuh. Ya, diperkosa. Saudaraku, itu adalah satu buah dari ketika melihat sesuatu yang porno-porno. Melihat akhirnya menginginkan. Dan saya sampaikan, saudaraku, buat untuk khususnya untuk para laki-laki. Kau harus jaga itu, saudaraku. Kenapa? Ada namanya titik di mana engkau tidak bisa lagi mengendalikan dirimu dan harus diselesaikan. Bagaimanapun caranya. Dan ketika masuk kepada itu, akhirnya menjadi tidak lagi realistis. Kau tidak lagi sadar. Bahkan ada, mohon maaf, bahkan hewan pun diembat, katanya begitu, saudaraku. Kenapa? Nggak sadar lagi, nggak bisa lagi kuasai dirinya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kuasai keinginan mata. Amin. Keinginan mata itu sesuatu yang membahayakan. Apalagi media sosial hari ini ya. Media sosial yang luar biasa. Kita melihat ya, mungkin ada yang berselancar di, bukan hanya di IG, bukan hanya di Facebook, tapi bahkan yang kita pikir itu cuma Twitter yang XX itu, saudaraku. Di sana juga begitu banyak. Makanya saudaraku, setiap kita ambil keputusan karena dia sifatnya pop up. Tahu pop up ya? Sesuatu yang kita tidak minta, dia muncul, ditawarin, disodorin, saudaraku. Makanya kita sebagai umat Tuhan, bahwa ketika melihat ini sesuatu yang tidak berkenan, pilih dalam hitungan detik, yes or no. Dan pilihan kita adalah no. Kenapa, saudaraku? Karena begitu kau bilang yes, kau tunggu 1 detik, 2 detik,
AI-nya baca, berarti kamu suka, mulai disodorin. Padahal kita belum tentu suka, mungkin hanya terlambat saja. Nah, saudaraku, keinginan mata ini menjadi satu hal yang membuat kita perlu berhati-hati karena setan memanfaatkan. Setan akan memanfaatkan hasrat visual sama seperti ketika Hawa melihat buah. Ya, melihat, saudaraku. Visual dia lihat dan dia ingin. Dia sepertinya enak nih, cocok nih, mantap nih. Ih, menarik nih. Dan apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa. Dan kita bagaimana terhadap kepada Yesus pun iblis ketika dia berdoa berpuasa. Ingat yang ditawarkan apa? Dunia. Pandanglah semua. Dilihatkan, dipertontonkan. Jadi kalau kita menghadapi tantangan terhadap keinginan mata ini, saudaraku, tantanganmu, engkau bukan sedang berjuang sendiri, tapi kita sedang berjuang bersama-sama. Kita setiap laki atau perempuan menghadapi tantangan yang sama, makanya kita harus tinggal dalam komunitas, tinggal dalam apa adanya, tidak terikat kepada satu ikatan dosa. Karena di firman Tuhan katakan, janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Itu di Amsal 6 ayat 25, saudaraku. Jangan terpikat, saudaraku. Jangan sampai kita terpikat oleh sesuatu. Ih, cantik, cakep. Lalu mulai dilihat. Saudaraku, kalau melihat sesuatu, apalagi yang laki-laki nih, memandang. Ketika melihat itu melekat, saudaraku. Makanya lagunya Iwan Fals. Apa itu lagunya Iwan Fals? Waktu kau lewat, aku sedang memainkan gitar. Tahu lagunya kan? Masa harus kunyanyikan? Pura-pura gak tahu aja gitu ya. Saudaraku, memandang. Kalau memandang cuma lewat sekilas, itu no problem. Tapi kalau sudah memandang terus mengikuti saudaraku perjalanannya. Lalu saudaraku apa yang terjadi? Saya mulai melihat ketika mulai saudara memandang sekian meter memandang seseorang. Mulai imajinasimu muncul. Betul gak? Ih, cakep banget ya, asik nih, kayaknya cocok nih. Mulai melihat, bahkan sampai ke ujung gang paling jauh, mulai melihat. Itu tandanya kau sudah mulai jatuh dalam dosa. Karena firman Tuhan katakan, ketika kau melihat seorang gadis atau perempuan, dan kau menginginkannya, kau telah jatuh dalam dosa. Ngelihat cowok gimana? Bisa juga, menginginkan, saudaraku. Makanya saudaraku, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi jangan memandang sesuatu yang tidak perlu. Karena apa, saudara? Karena dalam mata kita ini di situ ada asal usul keinginan. Bisa membawa kita jatuh. Bahkan membawa kita pada satu hubungan yang membuat kita benar-benar terpisah dari Allah. Saudara, kita perlu melihat bagaimana satu tantangan di dalam ketertarikan. Itu dimulai dari pandangan. Ketertarikan, minat itu dimulai dari ketika kau melihat sesuatu. Makanya kita harus menjaga agar kita boleh menjaganya ketika melihat sesuatu. Alihkan. Makanya alihkan. Ketika kau melihat langsung alihkan pikiranmu, alihkan perhatianmu. Supaya kita tidak terjebak dengan namanya porn atau dosa. Hal yang ketiga itu kita renungkan bahwa berkemenangan atas dosa adalah kebanggaan atau keangkuhan hidup. Serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat ini mengingatkan bahwa namanya keangkuhan itu kecongkakan, pamer diri atau flexing ya. Pamer diri atau kebanggaan yang tidak sehat yang dasar pada kekayaan, status sosial, pencapaian pribadi, hal-hal yang fana lainnya. Bukan anugerah ya, bukan pada anugerah dan identitas yang diberikan Allah. Artinya ini mengingatkan kita, harusnya kita bangga karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita mengalami satu keadaan misalnya ya, punya mobil yang bagus, pamerin, punya gadget yang bagus, pamerin. Saudaraku, keberhargaan dirimu bukan pada apa yang kau pakai. Keberhargaan dirimu adalah karena ada Kristus dalam hidupmu. Karena ada iman, karena kita memiliki identitas yang baru dalam Kristus. Jangan sampai fokus kita kepada yang luar, fokus kepada status atau kekayaan, karena itu adalah sesuatu yang fana. Itu yang sebentar juga akan lewat, sesuatu yang pada akhirnya kalau kita perhatikan itu membawa kepada namanya keangkuhan, kesombongan, saudaraku.
Kita diajar oleh firman Tuhan bahwa kesombongan itu sesuatu yang dikecam oleh Tuhan. Tuhan tidak mau engkau mendahului kehancuran. Kita sudah belajar itu ya. Keangkuhan dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan juga kita tahu bagaimana ketika keangkuhan datang, maka kebergantungan kita kepada Tuhan itu akan turun. Karena merasa dirinya hebat, karena merasa dirinya fine, I'm okay, aku bisa. Maka bergantung kepada Tuhannya semakin minim. Dan bahkan menjauh dari Tuhan. Bagaimana juga setiap kita, saudaraku, perlu belajar untuk rendah hati. Rendah hati untuk melihat bahwa kita dipanggil untuk meneladani kerendahan hati Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 3-4 katakan begini. Janganlah kamu melakukan sesuatu pun juga karena kepentingan diri sendiri atau karena keinginan dipuji orang lain. Tetapi dengan rendah hati anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Next slide. Yang pertama adalah jangan mengasihi dunia. Amin. Jangan mengasihi dunia. Karena dunia ini akan lenyap. Dunia ini tempat perjalanan sementara kehidupan kita. Dan kita ada di sini untuk menyatakan Kristus, menyatakan gereja Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jangan mengasihi apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Semua yang ada di dunia ini sifatnya panah membawa kita kepada pemberontakan kepada Allah. Bahkan kita menjadi sombong, menjadi egois, bahkan mementingkan diri sendiri, bahkan dosa. Yang ketiga kita melihat bahwa kasihi Tuhan saja. Gak bisa saudaraku, yang penting kan aku cinta Yesus. Cinta Tuhan dan dunia. Gak bisa saudaraku, dua-duanya. Saudara harus memilih bahwa kasihi Tuhan saja. Maka di sini kita bisa melihat perspektif yang baru. Dunia boleh ada, semua fasilitas boleh ada, tetapi itu tidak membuat hati kita terpikat atau membuat hati kita menjauh dari Tuhan. Yang kemudian yang terakhir kita mengalami pembaruan akal budi. Mengalami pembaruan akal budi di mana kita boleh dibaharui dari hari ke hari. Kita mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Mengalami satu perubahan akal budi, berubah oleh pembaharuan budimu, Roma 12. Sehingga kita membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudaraku, dan sebagai langkah praktis yang lagi yang kita harus lihat. Yuk jaga mata, jaga pikiranmu. Amin. Jaga mata dan pikiran kita. Jaga kelakuan kita dengan firman Tuhan. Dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya dengan bersih, hidup bersih? Dengan apa saudaraku? Menjaganya dengan firman Tuhan. Ya. Kemudian kita balik bagaimana hidup yang transparan. Jangan merasa sok kuat. Kau butuh saudaramu. Hidup yang accountable. Hidup yang transparan. Gue masih lemah di sini. Tolongin gue. Gue masih mudah tergoda. Kalau udah ngelihat ini gampang banget gue jatuh dalam dosa. Kasih tahu temanmu, kasih tahu saudaramu. Aku butuh ditopang, aku butuh ditolong. Bangun kehidupan rohani. Yaitu apa? Doa dong. Bangun pagi ingat Tuhan dulu. Jangan gadgetnya. Ikut saat teduh. Dan yang terakhir juga kita harus lihat. Belajar dari Yusuf. Ketika masalah datang, ketika Tante Potifar menggoda, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Lari. Amin. Saudaraku, lari. Jaga sikap kita dengan berhenti melawan nafsu. Enggak ada gunanya saudaraku. Pokoknya ketika udah lihat saudaraku, ingat saudaraku ketika melihatnya, saudara akan tergoda saudaraku. Saudara akan tergoda. Tapi ketika dia fokus, kalau saudara perhatikan, kalau saudara punya dogi di rumah, ya, kasih dia makanan di depan ya. Terus kamu bilang, jangan makan. Kasih makanan di depannya. Selama dia memandang mata kita, dia memandang kepada kita, maka itu tidak akan menggoda dia. Itu tidak membuat dia jadi pengen makan. Tapi kalau dia sudah gak memandang kita, walaupun sudah dikasih tahu, pandangannya sudah kepada makanan itu. Mau dilarang kayak apapun, dia akan bersiasat untuk mendapatkan makanan itu. Jadi rahasianya untuk kita berkemenangan apa? Pandanglah pada Yesus. Ya, pandang pada Yesus, jangan ikuti kekuatan diri sendiri. Sebagai penutup, oke, quote terakhir. Ada satu quote katakan begini. Kita akan mengalahkan daging bukan dengan berusaha lebih keras. Tetapi dengan lebih sepenuhnya percaya pada karya pengorbanan Kristus yang
telah selesai. Amin. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Dan ayat terakhir buat kita pada siang hari ini, saya menyampaikan bahwa jika seorang menyucikan dirinya, next slide ya, dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah. Ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang untuknya maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan kasih dan damai. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan.